Baik, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah pada sore Jumat berkah ini saya diundang oleh BPKK Kecamatan Pondok Gede untuk sharing tentang bagaimana mempersiapkan fisik kita untuk sehat dan bugar selama bulan Ramadan. Jadi di sini mohon maaf para tokoh dan pengurus, saya bukan mengajari tapi berbagi aja ya, sharing. Dan nyantai aja, semoga nanti kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Baik, sebelumnya saya izin share PowerPoint dulu ya Ibu-Ibu. Oke, apakah sudah terlihat Ibu-Ibu? Sudah ya? Sudah, Ibu. Kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Baik, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Heri, Ibu Latifah, bahwa kalau kita ingin mempersiapkan supaya kita optimal di bulan Ramadan, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka sebaiknya kita mempersiapkan fisik kita untuk bugar, sehingga nantinya kita akan optimal, akan lebih menghasilkan pahala yang banyak karena kita melakukan kegiatan-kegiatan Ramadan dengan baik. Nah, pada saat ini saya ingin ini ya Bu ya, sedikit tips ya. Pertama, niatkan lillahi ta'ala, lalu fokus menyediakan waktu untuk bulan Ramadan, membuat perencanaan keluarga selama di bulan Ramadan. Tadi Bu Latifah sudah mengatakan, ayo kita belajar fikih, adab, supaya kita lebih paham dan melakukan ibadah-ibadah pra-Ramadan atau sebelum Ramadan, misalnya berdoa ya, atau melakukan sholat malam gitu ya. Jadi kita lebih siap. Yang keenam, menghias rumah dan menciptakan suasana yang nyaman untuk beribadah, melengkapi kebutuhan selama Ramadan. Jadi Ibu dari sekarang udah siap nih, menu sebulannya apa? Menu berbuka, menu sahur, menu apalagi makan malam ya, dan seterusnya, sehingga nantinya nggak bingung-bingung lagi dan menyiapkan kebutuhan bahan pokok dan segala sesuatunya dari sekarang. Lalu yang kemudian terakhir, mengkondisikan keluarga supaya kita senang banget menyambut bulan Ramadan dengan sukacita gitu ya. Oke, nah Ibu ini sedikit bagaimana nantinya kegiatan kesehatan kita fokuskan selaras dengan yang disunahkan oleh Rasulullah. Pertama, ayolah kita mengakhiri sahur, jangan sampai kita makan sahurnya itu terlalu pagi, terlalu jam 2 malam, jam 3 malam, nah itu tidak dianjurkan. Kemudian menyegerakan berbuka. Ketiga, berdoa saat berbuka, menjaga diri dari hal maksiat, membersamai atau berinteraksi dengan Al-Quran. Ini yang sangat diutamakan di bulan Ramadan. Nah, kenyataannya nih Ibu ya, kenyataannya di Indonesia makannya lebih banyak saat Ramadan. Jadi kita berat badannya malah nambah, betul nggak Bu? Ketika di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat nih ya, anak-anak kita sibuk nih beliin ini dong, beliin serabi, beliin apa lagi kolak, ya, beliin gorengan. Nah, jadi kita akhirnya uang belanjanya malah nambah nggak Bu? Benar nggak Bu? Uang belanja jadi nambah, jadi suaminya pada genumbal, pada ngeluh gitu. Kok bulan Ramadan malah banyak nih gitu pengeluarannya gitu. Padahal sungguhnya kalau bisa pembelanjaan di bulan Ramadan itu sama aja dengan yang sekarang-sekarang. Jadi bukan bulan jajanan, bukan bulan kuliner gitu. Jadi kita benar-benar carilah makanan yang sehat. Nah, kira-kira apa ya persiapan yang akan kita bicarakan pada hari ini? Pertama, Ibu-Ibu, yuk kita belajar lagi gizi yang seimbang, sehingga nantinya masukan makanan yang kita makan itu benar-benar sehat gitu ya, dan membuat diri kita bugar. Yang kedua, aktivitas fisik dan olahraga apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Nah, yang ketiga, bagaimana nantinya, karena kita ini masih fase pandemi COVID-19, bagaimana kita mensiasati supaya kita terhindar dari COVID, lalu kita bisa menyelaraskan pada ibu-ibu misalnya atau keluarga kita yang punya penyakit kronik, terutama diabetes ya Bu ya, yang sering banget menjadi pertanyaan, boleh nggak sih saum gitu ya? Nah, nanti akan kita bicarakan sedikit. Lalu yang berikutnya ini sudah dibahas oleh Ibu Latifah, nanti tinggal dipelajari saja, yaitu ibadah khusus dan sosial. Nah, ibu-ibu kita mulai dengan minum ya. Yang paling mudah itu bagaimana sih? 2-4-2. Jadi minumlah 8 atau 10 gelas per hari. Jadi gimana ya rata-rata minumannya kita atur 2 gelas pada saat berbuka. Misalnya pertama 1 gelas nih berbuka. Lalu nanti
kira-kira habis maghrib 1 gelas lagi. Nah, lalu nanti malam kira-kira 4 gelas, dan pada saat sahur itu 2 gelas lagi. Jadi kira-kira itu totalnya 8 gelas atau 10 gelas. Ya. Nah, ini untuk orang normal ya Bu ya. Ada orang-orang tua lansia mungkin nggak sebanyak ini pada orang-orang yang usia di atas 60, 65 tahun. Mungkin cukup 1,5 liter lah, 7 gelas juga cukup. Jadi jangan terlalu, semakin tua itu kebutuhan airnya nggak sebanyak orang muda ya Bu, jadi jangan disamaratakan. Tapi untuk orang-orang yang normal, kira-kira 8 gelas atau 10 gelas per hari itu baik. Nah, kemudian menambah asupan air dari makanan yang mengandung air. Misalnya Ibu, siapa yang di sini yang suka semangka ya, itu bagus kandungan airnya ada. Lalu sup, salad sayuran segar, mentimun, tomat ya, dan hindarilah minuman yang berkafein, kopi, apalagi ya Bu, teh, minuman bersoda itu kalau bisa dihindari, karena apalagi waktu sahur kita minumnya, karena dia akan menyebabkan terus buang air kecilnya semakin banyak. Jadi nanti merepotkan kita kalau siang-siang udah banyak buang air kecil ya, karena meminum yang mengandung kafein. Nah, ini kira-kira untuk air minum ya Bu ya. Nah, untuk makanan yang bergizi, ini ada yang namanya makanan gizi seimbang. Jadi yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu tidak kita pakai lagi ya istilah itu ya, tapi kita pakainya makanan yang gizi seimbang. Kira-kira apa aja sih yang harus kita persiapkan? Nah, Ibu-ibu di sini ada sayur buah, karbohidrat, protein, lemak. Nah, kita akan pelajari satu-satu ya Bu ya. Nah, idealnya 1 piring itu ya Bu, kalau kita makan, itu banyak sayurnya gitu. Nah, saya lihat apalagi anak-anak ya Bu ya, itu makan sayurnya cuma 1 sendok, ya cuma beberapa butir wortel gitu. Jadi dikit banget seratnya gitu ya. Padahal kita harusnya makan serat itu atau sayuran 3 mangkok sehari. Jadi harusnya tuh mangkoknya full, bukan cuma secomot gitu ya, tapi benar-benar full. Nah, kemudian kita lihat ya di sini Bu ya, ada yang namanya karbohidrat. Nah, protein atau lemak itu cuma sedikit Bu sebetulnya. Jadi yang paling banyak itu sayurnya. Sumber gizi karbohidrat itu dari mana aja? Nah, di sini yang paling bagus adalah dari nasi merah sih ya Bu ya, cuma agak mahal ya. Kalau bisa nasi putih ya udah nasi putih. Lalu ada jagung pipih kuning yang direbus, ketan hitam matang, nasi, roti, apalagi roti gandum itu lebih bagus ya Bu. Ada mie, miso, biskuit dan seterusnya. Sedangkan protein itu ada 2 Bu, dari hewan maupun dari protein nabati. Kalau yang dari hewan biasanya ikan segar, misalnya ikan mas, mujahid, bawal, kakap, patin, bandeng, dan seterusnya. Lalu ada daging sapi, daging ayam, kalau bisa tanpa kulit ya Bu ya, dan lain-lainnya. Sedangkan sumber protein dari nabati ada tahu, lamtoro biji jagung muda, kacang kapri, tempe, kacang merah, oncom, tauco, kacang kedelai segar, kacang hijau segar, dan kembang tahu, dan lain-lainnya. Mungkin ibu-ibu yang butuh PowerPoint saya nanti bisa saya share ya Bu ya. Oke, nah ini adalah vitamin dan mineral yang juga sangat dibutuhkan walaupun dalam jumlah yang kecil. Misalnya vitamin A, ini dari mana aja sumbernya? Ibu bisa lihat ya, dari hati, kuning telur, dan seterusnya. Vitamin C juga bagus untuk menjaga supaya kita terhindar dari stres oksidatif atau radikal bebas, yaitu misalnya pepaya, jeruk, mangga, dan rambutan. Vitamin D dari minyak ikan, hati, kuning telur. Vitamin E dari kacang-kacangan, dan minyak bunga matahari, minyak canola, dan seterusnya. Lalu zinc ya, itu juga dari ikan, daging, kuning telur, hati, kerang. Itu pula vitamin B6, vitamin 12, asam folat itu juga baik sekali untuk imunitas, apalagi saat pandemi begini Bu, kita butuh multivitamin yang alami dari buah dan sayur-sayuran. Nah, ibu-ibu sebaiknya kita perhatikan deh di rumah ada nggak ya lemak yang sifatnya tuh tidak jenuh ya. Yang kita inginkan itu adalah omega 3, omega 6 dan omega 9 ya, 3, 6, 9. Jadi yang tidak jenuh itu sebaiknya kita mulai cari-cari nih lemak yang dibutuhkan untuk keluarga kita, jangan yang goreng-goreng, jangan yang jeroan, yang jenuh ya Bu ya, daging-daging yang terlalu banyak santannya atau diulang-ulang ya, fast food yang diulang-ulang itu akan tinggi sekali nanti lemak jenuhnya. Nah, ini adalah sumber-sumber yang kita bisa ambil ya, yaitu misalnya salmon, ada walnut, chia seed, ya Bu, ada macam-macam nih, ada alpukat, ini bisa kita cari ya. Nah, bagaimana tips untuk
supaya kita menyediakan makanan sehat saat berbuka atau berpuasa ya. Pertama, 1 porsi karbohidrat. Lebih baik pilih yang kompleks waktu sahur, Bu. Jadi cari yang misalnya nasi beras merah, roti atau roti gandum. Kalau mie instan boleh nggak? Saya anjurkan jangan, karena tuh nggak sederhana, tidak kompleks. Dia sederhana, jadi gampang lapar. Nanti kira-kira jam 10 udah lapar, karena cepat banget diuraikan gitu ya. Lalu yang kedua, memperbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau bisa 2 warna, misalnya merah atau kuning. Jadi satu hari itu warna-warna gitu ya, berbeda-beda gitu. Lalu makanan kayak protein boleh banget, terutama untuk anak-anak, disarankan untuk memperbanyak makanan berserat termasuk kurma ya Bu ya, dan buah sayur. Nah ini saya ambil dari slide-nya Dr. Wahyu Ika ya, dari dokter gizi yang ada di RSUI. Itu kita lihat nih contohnya, Ibu di sini paling bagus dan jago deh pasti untuk menyediakan menu-menu ya. Pada jago masak nih, saya yakin tokoh-tokoh di sini ya. Ini contoh aja nih, misalnya nasi dengan pepes ikan, tahu bacem, bayam bening, semangka. Wah nggak ada gorengannya ya. Jadi Masya Allah ya, jadi ada kukus, pepes, itu sebaiknya kalau sama dokter ini deh Bu, salah deh, karena nggak ada yang santan-santanan gitu ya, kurang gitu. Jadi kita ngasih taunya Bu yang dikukus, yang dipepes gitu ya, kurangin yang di masak-masak yang di pakai minyak kelapa sawit. Nah, jadi ibu-ibu nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit jangan bete ya. Kalau ketemu saya pasti disuruhnya yang begini Bu, supaya kita sehat ya. Ginjalnya juga lebih, karena saya di ginjal hipertensi, banyak banget penyakit yang berhubungan dengan lemak-lemak. Jadi saya nyarankannya yang begini Bu, mohon maaf ya. Jadi nanti ibu cari di Google ya, masakannya enak tapi nggak ada gorengannya, gimana ya coba caranya. Nanti ibu-ibu di BPKK di RKI mungkin bisa ngasih nih nanti edisi selanjutnya dengan dokter gizi dan ahli kuliner ya yang pintar menyajikan ya, dietitian, menyajikan makanan yang enak tapi sehat banget gitu. Nah itu mungkin PR nanti setelah Ramadan ya untuk RKI di Pondok Gede DPC ya. Gimana caranya menyajikan menu yang enak tapi sehat. Nah itu nanti selanjutnya Ibu ya. Nah kemudian contoh iftarnya kurma ya, bisa juga makaroni skotel, ada macam-macam nih kan, terus ada jus, ada es buah gitu ya. Lalu contoh makanan buka nih habis sholat maghrib, nasi, ayam teriyaki bisa, tumis tempe wortel, brokoli, pisang. Nah, kalau yang masih dalam masa pertumbuhan atau ibu hamil, boleh tambah susu rendah lemak, snack berprotein, itu boleh banget. Nah, jadi salah ya kalau ada yang bilang, ayo berbuka yang manis-manis, buka yang manis-manis. Nah, itu maksudnya bukan selalu manis saja, enggak. Tapi Rasulullah itu kan menyediakannya kurma. Ada kurma basah, kurma kering. Itu sebetulnya kurma mengandung serat yang tinggi. Jadi enggak selalu tuh yang selalu manis-manis. Kayak apa Bu? Misalnya banyak ya manis-manis ya. Kayak misalnya apa ya, cendol gitu ya. Selalu cendol atau sirup-sirup. Nah, itu sebetulnya ahli gizi mengajarkan kita jangan. Jadi carilah cemilan yang buah ya, seperti Rasul kan sukanya kurma ya, itu buah, atau jangan pakai gorengan. Suka banget kan pastel, risol yang semua goreng-gorengan, betul nggak Bu? Semua goreng-goreng. Nah kalau bisa ajarkan kepada anak-anak saat berbuka itu jangan ada gorengan ya, jadi benar-benar buah gitu ya, kurma atau yang lain lah apa ya, yang kira-kira kue tradisional deh gitu ya, yang tidak ada gorengannya gitu ya, bolehlah sekali-sekali kalau ada gorengan tapi jangan rutin. Nah jadi kira-kira ibu pasti lebih pintar deh untuk menyediakan menu yang seimbang. Nah lalu karena kita butuh vitamin D dari sinar matahari, sebaiknya yuk kita mulai untuk berjemur. Nah kalau untuk muslimah nggak pakai, mukanya pakai sunblock tetap, tapi mungkin bisa berjemur di pekarangan rumah itu, mungkin punggungnya yang yang dibuka ya Bu, yang agak terpapar, punggung, tangan gitu. Kalau wajah jangan ya, kan kita kan pengennya cantik ya, jangan sampai agak-agak menua ya. Jadi kita boleh membuka yang lain gitu, anggota badan yang lain. Nah, bagaimana sebaiknya? Yaitu lakukanlah misalnya Bu antara jam 9 ke jam 10, 20 sampai 25 menit, kurang lebih 3 kali seminggu cukup. Nah, jangan lupa untuk sekalian nih gerak-gerakin badan ya, santai, jalan-jalan di sinar matahari supaya kita aktivitasnya menambah ya. Oke. Nah, ibu-ibu, saya menghindari makanan yang tinggi natrium, tinggi garam, terutama ibu-ibu kita yang sudah mempunyai hipertensi, tekanan darah yang tinggi, dan orang-orang yang ada diabetes,
apalagi yang penyakit ginjal kronik, itu sebaiknya kita sudah melatih anggota keluarga kita maupun yang anak, remaja, baik yang sakit untuk hindari terlalu banyak makanan yang seperti ini, Bu. Telur asin, ikan asin, yang asin-asin, hati-hati untuk yang hipertensi, kerupuk, nah, kecap yang asin apalagi ya, lalu mie instan, makanan dalam kaleng, vetchin, kornet, nah macam-macam. Jadi kalau Himalaya gimana? Sama aja Bu, lebih baik yang garam dapur yang ini Bu, garam dapur yang beriodium. Nah Himalaya boleh sih, tapi jangan terlalu banyak. Maksimal setengah sendok teh sehari kalau yang sudah ada hipertensi. Jadi udah kalau saya triknya ke pasien, Pak, Ibu tolong sediain Tupperware atau apa ya, plastik kecil lah ya, plastik kecil yang tutupnya, sediakan satu hari itu setengah sendok teh garam. Jadi jangan kalau bapaknya mau makan, dari situ aja, nggak boleh cari-cari lagi rak-rak dapur, jangan. Dan ibu-ibu yang memasak untuk bapak atau ibu yang hipertensi, jangan langsung menaruhkan garam. Jadi garamnya dipisah aja setelah menunya dihidangkan gitu ya Bu. Nah, lalu apalagi nih harus kita siapkan? Tadi udah jelas ya Bu ya, konsumsi yang lambat dicerna, tinggi serat, lalu hindari yang gula, garam ya Bu ya. Hindari terlalu banyak es. Nah, karena dapat menahan rasa kenyang. Ya bolehlah es sedikit tapi jangan terus-terusan. Nah, kemudian ini Bu ya. Ini yang dianjurkan oleh spesialis gizi klinik, tingkatkan daya tahan tubuh dengan tinggi protein, sayur buah, kemudian jangan lupa cuci tangan, cuci bahan makanannya. Jadi baiknya dipotong dulu apa cuci dulu, Bu? Nah, ini siapa nih mau jawab? Dipotong dulu apa cuci dulu sayurnya? Bagusnya dicuci-cuci dulu, baru dipotong-potong supaya kandungan gizinya tidak hilang ya, Bu ya. Nah, karena kita masih pandemi, sebaiknya kita makannya bersama keluarga di rumah, hindari di luar ya, Bu ya. Dan tidur yang cukup. Jadi kalau bisa Bu, jam 9 ibu-ibu udah tidur aja deh Bu, jangan mikirin yang lain-lain ya. Tidur supaya kita persiapan sahurnya lebih optimal. Jadi minimal 6 jam lah kalau bisa tidurnya, jangan terlalu cuma 4 jam, 5 jam, kasihan ibu-ibu kita kalau tidur cuma 4 jam. Jangan terlalu masak yang berlebihan, yang santan, yang cucian piringnya banyak ya Bu ya, yang complicated, yang aduh kayaknya ini deh susah-susah, jangan Bu, yang praktis-praktis aja. Jadi Ibu nanti tinggal dari siang udah rajang apa tuh namanya udah potong-potong, tinggal taruh di kulkas, nanti malam tinggal langsung deh ditumis atau diapain gitu ya, dikukus. Jadi udah dipersiapkan dari siang supaya sahur kita tuh nggak terlalu berlama-lama untuk memasak. Dan cucian piring kita nggak banyak-banyak. Daripada ibu cuci piring banyak, mendingan waktunya dimanfaatkan untuk tilawah, untuk yang lain-lain ya Bu ya. Seperti itu. Jadi kita mesti cerdas dan cepat nih mensiasati waktu supaya urusan rumah tangga kita beres, waktu luang kita banyak untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang kita ke masalah sehat dan bugar. Tadi insya Allah untuk gizi segitu dulu ya Bu ya, nanti boleh ditanya kalau ada lain yang mau ditanyakan ya Bu ya. Nah, sebetulnya untuk sehat, definisi ini Bu, sehat baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, yang memungkinkan untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Wah, ideal banget ya Bu ya, jadi sehat, mentalnya juga harus sehat, spiritual, sosial, jadi sama tetangga nggak boleh sebel-sebelan gitu, jadi benar-benar sosialnya tuh sehat juga. Sedangkan bugar, ini adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan optimal, tanpa rasa lelah berarti masih cukup energi untuk menikmati waktu luang dan memenuhi keadaan darurat tak terduga. Nah, jadi kesimpulannya kalau dia bugar udah otomatis sehat. Tapi orang sehat belum tentu bugar. Nah, bagaimana supaya kita bugar? Ini kira-kira sebelum kita ngomongin masalah bugar, ini Bu, saya ingin menjelaskan dulu tentang apa sih bedanya latihan fisik, olahraga, aktivitas fisik ya, Ibu-ibu ya. Nah, jadi aktivitas fisik itu banyak, termasuk di dalamnya latihan fisik dan olahraga. Nah, jadi kalau kita sehat, kita akan tambah lagi satu step lagi untuk menjadi bugar, dan kalau udah bugar, ayo kita produktif, supaya nanti tujuannya adalah menjadi orang-orang yang berkontributif dan produktif ya, dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau aktivitas fisik, kalau kita lihat ya di Indonesia ini ternyata dari penelitian dokter olahraga, ternyata banyak banget yang tidak memenuhi standar. Kita masih rendah dibandingkan negara lain gitu ya. Banyak obesitas atau kegemukan yang melanda di Indonesia. Jadi tingkat kebugarannya pastinya akan turun, Ibu-ibu. Nah, jadi di sinilah ayo kita kampanye untuk
aktivitas fisiknya ditingkatkan, turunkan angka obesitas. Karena kalau sudah obesitas, sudah kegemukan, itu gampang sekali kena diabetes, kena penyakit ginjal kronik, hipertensi, jantung koroner, dan segudang penyakit lainnya. Jadi Ibu di sini, ayo, saya juga lagi belajar juga nih, bukan belajar, lagi menurunkan berat badan juga supaya kita jadi berat badan yang ideal, ya, berat badan ideal. Ya, nanti akan dijelaskan berat badan ideal itu bagaimana, Bu? Ada yang tahu nggak? Tinggi badan dikurangin. Jadi nanti ada deh perhitungannya, nanti saya jelasin ya. Nah, sedangkan untuk yang aktivitas fisik, ya itu meliputi apa aja nih? Kita selain kita diam tuh namanya aktivitas fisik, kita jalan, kita ngapa-ngapain itu namanya aktivitas fisik ya, kita bergerak. Sedangkan latihan fisik itu ada ketentuannya dan olahraga ada lagi. Nah, menjaga kesehatan dan memelihara kebugaran meskipun dilakukan dengan penyesuaian itu sangat merupakan penting banget. Jadi kita nih sekarang lagi COVID ini suka mager, malas gerak. Ada lagi kaum milenial bilangnya kaum rebahan, betul nggak Bu? Karena kita kerja dari rumah, jadi semuanya itu serba di rumah. Akibatnya kita jadi malas, bukan malas ya, emang disuruh jangan keluar ya. Jadi akibatnya makin tinggi, malas geraknya gitu ya. Nah ini adalah penjelasan apa itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik atau bahasa Inggrisnya physical activity adalah seluruh gerakan tubuh sebagai hasil kontraksi otot rangka yang akan meningkatkan energi ekspenditur. Jadi itu kita apa aja, pokoknya otot rangka kita itu bergerak, berkontraksi gitu ya. Sedangkan latihan fisik, bahasa Inggrisnya exercise, yaitu aktivitas fisik yang terencana, terstruktur dengan gerakan yang dilakukan berulang untuk memperbaiki atau memelihara komponen kebugaran jasmani. Sedangkan sports atau olahraga yaitu aktivitas fisik yang punya ciri permainan, mempunyai aturan tertentu, mengandung unsur kompetisi, itu namanya olahraga. Kalau di bahasa Inggrisnya sport ya, Ibu. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang latihan fisik ya. Pertama namanya aerobik, yaitu melibatkan gerakan berulang dan terus-menerus dari kelompok otot besar, misalnya berjalan, bersepeda, jogging, berenang, terutama yang mengandalkan sistem penghasil energi aerobik. Kemudian latihan penguatan atau strength, yaitu meliputi aktivitas atau latihan dengan beban ya, yang bebas, beban mesin, kalistenik atau tali elastis. Nah ini biasanya suka di gym-gym ya Bu ya, atau ibu-ibu yang punya alat-alat sport, alat-alat gym di rumah juga suka tuh. Kadang-kadang saya lihat ya, itu juga boleh. Lalu lenturan, yaitu memperbaiki daya jangkau sendi. Misalnya ada yang tai chi, yoga, dan sebagainya tuh ada lah ya, kayak gitu. Contoh senam-senam ya. Lalu latihan keseimbangan, bermanfaat pada gaya berjalan dan mencegah jatuh, terutama untuk orang tua atau usia di atas 60 tahun. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita melakukan aktivitas fisik, apalagi olahraga, coba tanya dulu 7 pertanyaan sederhana untuk diri kita. Apakah dokter pernah menyatakan Anda memiliki masalah pada jantung dan tekanan darah tinggi? Ya atau tidak? Contrek. Apakah Anda pernah merasakan nyeri dada saat melakukan aktivitas sehari-hari? Ada atau tidak? Apakah Anda pernah kehilangan keseimbangan karena pusing, kehilangan kesadaran dalam 1 tahun terakhir? Apakah Anda pernah didiagnosis dengan kondisi medis kronik selain penyakit jantung dan tekanan darah? Misalnya penyakit paru obstruksi menahun atau asma bronkial atau penyakit ginjal kronik ya, itu macam-macam penyakit kroniknya. Lalu yang berikutnya, apakah saat ini Anda mengkonsumsi obat yang diresepkan untuk kondisi kronis medis tertentu, misalnya ada obat diabetes, obat darah tinggi, obat apa lagi macam-macam ya Bu ya. Yang berikutnya, apakah saat ini dalam 1 tahun terakhir Anda memiliki masalah pada tulang, persendian, jaringan lunak yang dapat diperburuk dengan melakukan aktivitas fisik. Jadi tanya dulu ya Bu ya, kalau Ibu ada penyakit seperti ini, tanya sama dokternya, baiknya saya olahraganya apa. Kalau bisa diobati dulu tuh Bu, kelainan-kelainan sendi tulang dan sebagainya. Rata-rata di Indonesia tuh penyakitnya tuh osteoartritis, osteoporosis, artralgia, macam-macam deh. Yang paling banyak tuh OA ya Bu ya, osteoartritis di sendi, itu paling banyak. Lalu pernahkah dokter mengatakan bahwa Anda hanya boleh melakukan aktivitas fisik yang diawasi secara medis? Nah, itu juga hati-hati. Kalau ini ada, kalau bisa konsul ke dokter. Walaupun cuma 1 iya, baiknya konsultasi dulu. Jadi jangan mengikutin, kata teman saya begini, kata tetangga saya begini. Jangan. Jadi Ibu konsultasikan dulu ya, sebaiknya seperti itu. Nah, kira-kira
bagaimana ya untuk melakukan hal yang sederhana. Nah, ini ada contoh nih, tingkat aktivitas fisik yang cuma melangkah ya, jalan kaki melangkah, tapi agak cepat. Kalau kurang dari 5.000 langkah namanya kurang gerak. Ya, kalau 5.000 sampai, waduh kok ini ngitungnya gimana ya? Nah, ini ada sih Bu, jamnya yang menghitung itu ya, tapi ini kira-kira aja sih. Jadi yang aktif itu 10.000 lebih gitu ya, untuk berjalan. Latihan fisik itu sebetulnya bagus banget untuk menjaga imunitas tubuh kita. Karena kalau kita aktif, berarti paru-paru kita juga teraktivasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksidanya jadi bagus. Kalau kita otot-otot pernafasannya dibantu dengan apa namanya berjalan, aktivitas, senam, peregangan itu paru-paru kita bagus, jantung kita bagus, semuanya akan membaik, ginjalnya membaik, segala macam membaik. Itu kalau kita melakukan aktivitas fisik, sehingga mau tidak mau imunitas tubuh kita juga akan bagus. Nah, jadi di sini ada yang namanya intensitas sedang, ya, yaitu yang dianjurkan untuk menjaga imunitas tubuh itu kalau bisa yang sedang. Jangan yang ringan, ringan tuh nggak nendang, Bu. Jadi harus yang sedang. Sekali-sekali tinggi untuk yang usia tertentu ya. Nah, yang namanya intensitas sedang itu biasanya 30 menit per hari, minimal 3 kali per minggu. Contohnya nih, Bu, jalan kaki, bersepeda statis atau bersepeda yang biasa, yoga, berenang, atau kegiatan olahraga low impact lainnya. Ini penting karena meningkatkan sirkulasi darah dan memiliki efek antiinflamasi dalam tubuh kita. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui, Bu ya. Jadi ada latihan fisik itu harus baik. Baik itu maksudnya gimana? Dimulai sejak dini, kalau anak-anak kecil kita, ayo kita mulai dari sekarang nih, promosi olahraga sama anak-anak kita. Mulai sejak dini, sesuai dengan kondisi fisik medis tadi, Bu, yang 7 pertanyaan tadi ya, Bu ya. Itu harus baik, nggak boleh melampaui dari kesanggupan kita. Lalu tidak menimbulkan dampak yang merugikan, bervariasi, dan mampu laksana. Yang kedua, benar, yaitu apa? Dimulai secara bertahap, mulai dari pemanasan atau peregangan, latihan inti, dan pendinginan. Biasanya kalau awal pemanasan tuh 10 menit cukup atau 15 menit. Latihan inti 20 sampai 60 menit, sedangkan pendinginan 5 sampai 10 menit. Lalu yang berikutnya terukur. Nah, kalau bisa ibu-ibu udah tahu ya dulu waktu kita SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu, kita diajarin cara mengukur nadi kita ya. Nah, ukuran nadi kita di sini ada nadi besar kita nih, Bu. Nah, yang sejajar dengan ibu jari. Lalu ibu lihat jam yang ada detiknya, ibu lakukan misalnya 15 detik. Jadi misalnya dari angka 12 sampai angka berapa tuh? 15 ya, 15 detik misalnya. Lalu ibu hitung nih denyut nadi yang terangkat. 1, 2 gitu ya. 3, 4. Nah, biasanya yang normal tuh 80 sampai 100 itu normal. Yang paling bagus itu 80-90 lah ya. 80-90 kali per menit. Kalau kita 15 detik, misalnya cuma 20, berarti kali 4. 20 dikali 4, berarti total 1 menitnya 80 kali per menit nadi kita. Jadi Ibu nggak usah kalau lama banget 1 menit 15 detik aja boleh ya. Nah, kemudian denyut nadi maksimal saat kita olahraga itu harus jangan lebih dari 220 dikurangi usia. Nah, kira-kira misalnya di sini usianya 50 ya. Berarti 220 dikurang 50 berapa tuh Bu Reni? 220 dikurangi 50. Nah, berapa tuh ya? Berarti 12 kurang 5 170 ya. Nah, ketika kita lagi olahraga yang puncak-puncaknya kalau bisa nadi kita ukur lagi. Udah 170 nih, berarti intensitasnya jangan dilanjutin, agak nyantai, dikurangin gitu. Kalau ibu-ibu misalnya 220 dikurang 40 tahun, berapa tuh Bu? 220 kurang 180 ya, berarti ya. Berarti itu 180, jangan 190 kali per menit gitu. Nah, denyut nadi latihan kurang lebih 60 atau 70% dari yang tadi. Denyut nadi maksimal. Kalau tadi 170 kali per menit, coba dikurangi 70 dikali 70%-nya berapa? Nah, gitu. Jadi jangan 170 banget, tapi ya kira-kira dikurangi lah jadi 70%-nya itu yang bagus seperti itu. Tingkatkanlah bertahap, jadi jangan langsung ini ya, takutnya nanti ada kram atau jantungnya terlalu lelah gitu ya, jadi harus bertahap. Lalu teratur, setelah kita baik, benar, terukur, lalu teratur. Dilakukan teratur yaitu misalnya nih, waktu awal-awal 2 kali per minggu aja dulu untuk awalnya, lalu nanti naikkan, kalau udah habit, udah kebiasaan, 3 kali per minggu dulu deh, 30 menit. Nah, kalau sebetulnya kalau bukan bulan Ramadan itu bisa 60 menit yang bagus itu ya, tapi nanti kita bicarakan kalau puasa gimana ya.
Nah, terus sampai bisa 4 kali per menit, 4 kali per minggu, itu rutin tuh. Selang 1 hari deh untuk pemulihan otot. Jadi jangan tiap hari berturut-turut ya Bu ya. Misalnya Senin, Rabu, Sabtu misalnya. Atau Senin, Rabu, Sabtu, Minggu gitu misalnya ya. Jadi diatur ada selang seharinya. Sehingga nantinya kita akan rutin kegiatan itu. Tes bicara untuk memiliki tingkat kelelahan. Nah, nanti kita lihat nih. Kalau misalnya kita yang namanya intensitas fisik sedang tuh gimana ya tes bicaranya? Nah, nanti kita lihat. Intensitas latihan kita lihat dengan tes bicara. Maksudnya gimana? Kalau Ibu misalnya aktivitasnya aerobik sedang, jika masih dapat bicara, tapi tidak bisa bernyanyi sambil beraktivitas, berarti oh ini berarti benar nih, intensitasnya sedang. Kalau aktivitas aerobik kuat, jika hanya bisa mengucapkan beberapa kata sambil beraktivitas. Jadi kayak ngos-ngosan gitu Bu ya. Nah itu namanya kuat ya. Kalau sudah melebihi batas maksimum intensitas, latihan fisik jika tidak ada berbicara, misalnya gini, kalau misalnya kita kalau lagi olahraga nih, terus kita diajak ngobrol. Nah, diajak ngobrol, kalau misalnya kita udah nggak satu patah dua patah, kita udah capek banget, itu namanya udah berat ya, udah kuat gitu. Sebaiknya tidak melakukan latihan fisik cukup intens jika masih dapat menyanyi sambil beraktivitas. Nah, jadi gini Bu, kalau misalnya Ibu masih beraktivitas tapi nyanyi bisa, berarti itu belum intensitas sedang tuh Bu. Berarti belum semuanya belum terorganisir ya. Yang namanya intensitas sedang itu dia cuma bisa bicara, nggak bisa bernyanyi, apalagi merdu nyanyinya. Berarti kalau dia bisa nyanyi, berarti belum cukup dosisnya. Berarti intensitas sedangnya belum cukup ya. Seperti itulah patokannya kira-kira ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan saum Ramadan? Karena kita asupan makanan minumnya berkurang ya dibandingkan kebiasaan sehari-hari dan energi yang dimilikinya sedikit, maka pertama frekuensi latihan tidak terlalu sering ya, tidak terlalu sering dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Lalu intensitas latihannya menjadi lebih ringan. Yang ketiga, waktu latihan diatur lebih singkat dan jenis latihan dianjurkan latihan yang kardiorespirasi atau aerobik tadi, misal tadi jalan kaki cepat, berenang, misalnya bukan berenang sih kalau Ramadan jarangnya berenang ya, mungkin sepeda gitu-gitu ya Bu ya, senam ya, itu yang lebih aerobik ya. Nah, lalu memang ada yang mengatakan begini Bu, kalau Ibu mampu ya, mulailah dengan hari keempat. Nah, hari keempat di bulan Ramadan. Jadi kalau hari pertama mungkin masih adaptasi, bolehlah hari keempat. Nah, begitu hari keempat ya, coba misalnya sore dulu, misalnya 30 menit sebelum berbuka. Ya, latihan fisik agak berat. Ini misalnya 30 menit aja, nggak usah yang terlalu berat-berat dulu deh untuk ibu-ibu kita ya, senam-senam dulu, peregangan gitu ya. Nah, nanti kalau udah terbiasa, lakukan dulu 2 kali seminggu. Lalu nanti naikkan lagi minggu depan, 3 kali seminggu. Kalau ibu udah kuat lagi, paginya habis subuh. 15 menit misalnya berjalan kaki, habis subuh, jalan-jalan, jangan langsung tidur ya Bu. Habis sholat syuruk atau sebelum sholat syuruk kita jalan-jalan ya, sekitar pekarangan rumah, naik turun tangga. Itu bagus tuh, 15 menit. Nah, nanti sorenya 30 menit lagi sebelum berbuka. Tadi udah saya jelasin ya Bu ya, bagaimana mengukur nadi yang baik ya, 220 dikurangi usia. Kalau bisa 60-70% saja, jangan 100%. Nah, jadi di aktivitas fisik ini, apa yang kita take home message-nya, aktivitas fisik mempunyai manfaat yang bagus dalam pengendalian penyakit tidak menular, terutama obesitas tadi Bu. Ya, lalu latihan fisik selama bulan puasa dapat dilakukan dengan penyesuaian. Kebugaran jasmani dapat diperoleh dengan melakukan latihan fisik dengan baik, benar, terukur, dan teratur. Lalu membuat tubuh tetap aktif, bergerak selama bulan Ramadan, ya, menjaga kebugaran tubuh dan memelihara produktivitas kita. Nah, ibu-ibu ada satu hal yang saya ingin sampaikan. Kalau ibu beli makanan, terutama makanan yang banyak manis-manisnya, misalnya snack bar, apalah. Mohon maaf ya, bukan merek dagang, maksudnya apapun ya. Ini contoh aja. Lihat label makanannya, Bu. Misalnya nih ya, yang di sini 250 kalori ternyata. Banyak sekali ya kalorinya. Nah, kalau kita lihat dari situ ada 27 gram gula. Berarti kan 4 gram gula sama dengan 1 sendok makan. Berarti banyak banget kadar gulanya, Ibu ya. Jadi hampir 7 sendok makan gula dalam Snickers. Nah, apalagi ada lagi nggak ya misalnya garamnya bagaimana? Jadi jangan lebih dari 5 gram atau 6 gram per hari, jangan sampai melebihi itu. Nah, ibu-ibu, mohon maaf ya, bukannya saya mengajarin, tapi banyak nih anak-anak kalau mau Ramadan yang enak-enak aja maunya. Bu, pesan ini, Bu. Apalagi sekarang Gosen. Gojek ya, Gosen ya.
beli inilah, beli itulah ya, donat, apa segala macam pizza. Mohon maaf nih, nyebut nama dagang deh. Apalagi burger dan sebagainya. Nah itu kalau bisa ya untuk anak-anak bolehlah sekali-sekali, tapi jangan jadi rutin. Kenapa Bu? Karena kalorinya dilihat deh, kalorinya banyak banget. Ya satu pizza itu aja bisa berapa nih? 4 slice pizza itu 1.640 kalori. Nah, padahal kalau ibu-ibu kita itu cukup 2.000 kalori, ya Bu ya. Untuk yang gemuk bisa 1.700 kalori. Nah, kalau misalnya kita udah makan pizza aja, satu kali makan aja berapa kalori, berarti nanti kalau makan yang lain-lain, kalau tambah-tambah bisa 3.000 kalori. Jadi nanti bisa numpuk gula kita ya Bu ya. Nah, kalau Ibu berbandingkan antara makan snack, makan yang enak-enak ini, berarti kan harusnya kan balance ya Bu ya. Apa yang kita makan sama aktivitas fisik yang keluar itu kalorinya menjadi seimbang kan gitu ya. Nah, kebanyakan kenapa menjadi obes? Karena kita makan banyak banget kalorinya, tapi tidak diimbangi oleh olahraga atau aktivitas fisik. Nah, Ibu kebayang nggak Bu? Dengan 3 potong pizza itu 540 kalori, berarti harus 66 menit bersepeda atau 159 menit perjalanan baru seimbang. Nah, jadi Ibu sekarang mikir-mikir dulu kalau makan snack ya, yang ada gulanya. Waduh, saya harus balas dengan jogging 62 menit nih, yang es krim misalnya ya. Lalu makanan bersoda yang enak-enak, berarti harus 23 menit bersepeda untuk membalanskan dia gitu. Lalu ada lagi yang namanya misalnya kue enak banget nih, kue keju atau kue brownies yang gede ya, yang satu potong, berarti harus berenang 56 menit. Nah, jadi Ibu kebayang ya, wah berarti saya kalau memilih makanan snack-snack itu yang banyak gulanya, banyak kalorinya, berarti saya harus bakar dong dengan aktivitas fisik. Nah, jadi kita sekarang mikir-mikir dulu ya Bu ya, kalau mau makan snack yang enak, yang manis-manis, yang apa segala macam, kita harus berpikir keras dulu ya Bu ya. Nah, jadi itulah Bu kira-kira yang berkaitan dengan gizi seimbang. Nah, untuk masalah COVID ya, untuk masalah pandemi sekarang, saya ingatkan kembali Ibu, yuk kita buat adaptasi baru, yaitu pertama jaga jarak itu penting banget Bu. Kalau bisa sama orang tuh 1,5 meter, kalau anak-anak tuh 2 meter gitu ya. Karena anak juga bisa menularkan orang tua, ya sama aja kalau anak-anak kita harus remaja, kita harus keluar, itu juga bisa potensi menularkan juga. Jadi walaupun masih anak-anak, nggak bakalan ketularan, salah. Jadi anak pun bisa menularkan orang lain. Jadi anak-anak yang keluar juga harus pakai masker. Wajib pakai masker yang benar, ditutup ininya sesuai dengan hidung gitu ya Bu ya, dirapatkan. Ininya jilbabnya dimajuin gini aja Bu kalau saya mah. Nah, Bu majuin begini, jadi nggak ada celah di sini. Nah, agak nutup ke alis tuh. Jadi benar-benar ketutup, rapat jilbabnya, jangan ada kelonggaran, terus pakai yang masker yang menutupin di bawah mata gini Bu, set gitu ya. Benar-benar nutup, nggak ada celah sama sekali ya Bu. Pakai masker yang betul. Kalau bisa 4 jam sekali ganti, 4 jam sekali ganti, 4 jam sekali ganti. Lalu sering cuci tangan, pakai sabun. Ibu-ibu ingat ya protokol 6 langkah cuci tangan? Ya, gini-gini dulu ya, lalu begini ya, jari-jarinya gini. Terus itu jangan lupa ya. Terus itu juga jangan cuma bentar aja. Anak-anak juga diajarin Bu, cuci tangan yang benar itu harus sesuai dengan protokol. Ya, pakai sabun kalau bisa yang mengalir, kalau enggak ya udah yang ada di rumah pakai sabun supaya kuman yang kena itu tidak berkembang biak, tidak masuk ke dalam pori-pori kita. Jadi dengan sabun pun sebetulnya kuman COVID itu udah tercuci, udah nggak ada sebetulnya Bu. Ya, nah kita kan suka iseng gatal, suka kucek-kucek mata, suka megang-megang hidung, apa. Nah itulah yang saat itulah nanti masuk kumannya ke dalam celah-celah rongga mata kita atau tubuh kita gitu. Lalu sediakan hand sanitizer atau sabun ya, kemanapun Ibu pergi sediakan. Kalau mau pulang dari rumah, pulang ke rumah, ibu-ibu kalau saya suka pakai jaket dari luar yang tipis, jadi jaketnya langsung saya buka di garasi tuh Bu. Jadi masuk ke dalam itu pakai lapis yang ke dalam, yang kedua ya. Cepat-cepat tuh jilbab kita dibuka, taruh di tempat cucian kotor atau di mesin cuci. Pokoknya tuh kita di rumah kalau bisa langsung mandi ya. Mandi baru kita bercengkrama dengan anak-anak dan suami. Jadi jangan sampai kita pulang nggak cuci tangan megang-megang anak, jangan. Saking kangennya sama anak-anak itu pegang, kita cium, jangan ya. Jadi kita harus membersihkan diri kita dulu. Nah, tadi makan bergizi seimbang, rajin olahraga, jangan salaman, gunakan uang elektronik atau kalaupun harus pakai uang kita yang kertas, cepat-cepat cuci tangan. Lalu setibanya di rumah langsung mandi. Mbak Reni, saya sampai jam berapa? Mbak Reni masih ada waktu nggak? 5:30.
Setengah 6 aja Bu Dokter, karena Masya Allah ya pertanyaan luar biasa banyak juga. Ada ini ya, 6 menit lagi ya. Ya. Nah, ini Bu protokol kesehatannya, saya ingatkan kembali, rapid test atau swab antigen saat berpuasa itu tidak membatalkan, ya itu boleh loh. Misalnya di kantor harus mewajibkan kita swab antigen atau swab nasofaring, rapid test darah, itu nggak masalah ya. Lalu vaksin bagaimana? Vaksin boleh Bu. Vaksin saat puasa nggak membatalkan. Jadi saya di sini menghimbau ibu-ibu dan para tokoh, pengurus BPKK, ayo kita sukseskan program vaksinasi. Karena saya sebagai dokter tuh udah ngenes ngeliat teman-teman seangkatan saya yang di alumni SMA, ada yang angkatan sama dokter yang meninggal karena COVID. Belum lagi keluarga dekat kita, relasi kita meninggal karena COVID itu banyak, ustadz-ustadz kita, ustazah kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita membasmi COVID ini? Tadi Bu Latifah udah bilang, ayo kita berdoa. Nah, ini adalah mustajabah banget nih, berdoa ya di bulan Ramadan. Yang kedua, sukseskan vaksinasi. Ibu kalau dengar kata-kata hoax tentang vaksin, jangan didengar. Mendingan tanya saya langsung deh, atau tanya dokter yang di sini. Tanya dokter-dokter di BPKK ini kan ada ya, dokter-dokter ya. Tanya sama ahlinya, jangan tanya sama yang penyebar-penyebar hoax, itu bahaya ya Bu ya. Nanti orang-orang pada nggak mau vaksin, jadi cemas, jadi apa ya, jadi khawatir, paranoid, itu salah. Padahal vaksin itu mencegah kita untuk supaya terkena COVID yang membahayakan ya, lebih baik di vaksin daripada kita kena resikonya bisa di ventilator, bisa masuk ICU dan seterusnya. Nah, ibu-ibu ini saya ingatkan kembali ya, kira-kira ini ya Bu ya. Sahur jangan terlalu pagi, jam kira-kira 40 menit sebelum berbuka lah ya. Sebelum subuh ya, 30 menit, lalu sisakan 10 menit untuk kita gosok gigi sebelum subuh, pakai pasta ya, 2 menit, lidahnya dibersihkan dengan sikat gigi tanpa pasta ya, sisa makanannya kita ini, lalu kita siap-siap untuk zikir di waktu sahar, waktu 10 menit menjelang subuh. Lalu janganlah terlalu berlebihan makannya ya, lengkapi dengan penuh seimbang, sayur dan buah penting dan seterusnya. Oke, mungkin itu aja ibu-ibu, sampai sini dulu. Mohon maaf tidak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pemaparan dari Bu Dr. Nuli mengenai bagaimana sih agar kita bisa sehat dan bugar. Jadi bukan hanya cuma sehat, tetapi harus bugar juga. Karena orang yang bugar sudah pasti sehat. Untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan ya. Insya Allah. Ini pertanyaannya mau satu-satu saya bacakan apa semuanya? Langsung aja Bu Dokter. Satu-satu boleh Bu. Satu-satu ya. Ya. Yang pertama yaitu dari namanya Ibrahim Yurzak ya. Saya nggak tahu ibu siapa, mungkin pakai akun anaknya. Mengapa bila berbuka puasa banyak minum teh manis terjadi dehidrasi? Oh ya. Jadi gini Ibu, kalau misalnya kalau kita minum, kalau berbuka mungkin sedikit nggak apa-apa, tapi kalau pas sahur jangan minum teh. Karena kalau pas sahur, kalau kita sering buang air kecil, nantinya mengganggu kita untuk berpuasa. Karena kan ketika kita habis subuh itu kan 14 jam kurang lebih ya kita berbuka. Nah, yang khawatirkan itu nanti kalau minum teh pada saat sahur, itu nanti kita buang air kecil terus, sedangkan kita lagi sahur. Tapi kalau berbuka, kalau Ibu kebiasaan minum air teh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, mungkin ada baiknya jangan dibiasakan ya. Memang orang Indonesia tuh, Masya Allah ya, teh itu menjadi kebudayaan kita. Coba Ibu ganti dengan teh hijau, jadi teh yang sehat, teh hijau. Nah, jadi kurangi gula, teh hijau. Jadi anak-anak kalau menurut saya jangan pakai teh manis deh, Bu. Udah biasakan dengan air putih, dengan jus, dengan yang lain yang sehat. Karena kalau teh itu kan mengandung kafein ya, itu banyak merangsang untuk buang air kecilnya lebih sering. Mungkin itu Bu jawabannya. Mohon maaf. Ya. Insya Allah sudah paham ya Ibu. Lalu selanjutnya dari Ibu Endah Nur Hidayati. Saya biasa jalan pagi kurang lebih 1 jam, Dokter. Kalau Ramadan kegiatan ini praktis berhenti atau tidak saya lakukan? Adakah contoh kegiatan sebagai penggantinya supaya tetap bergerak? Ya, terima kasih Bu Endah. Lalu ada lagi nih Dokter, meski beliau menanyakan lagi, meski bulan Ramadan berlimpah makanan, mengapa BB saya justru turun banyak ya? Biasanya yang banyak BB-nya naik ini malah turun BB-nya gitu kan? Bagaimana sih caranya?
Bu Enda beruntung banget ya. Kalau saya makan dikit aja udah nambah gitu. Memang tiap orang metabolisnya agak berbeda ya. Jadi begini, kalau untuk aktivitas fisik, karena kita lagi saum, dianjurkan oleh spesialis dokter olahraga ya, itu 15 menit saja setelah subuh. Karena kalau nanti terlalu berlebihan, khawatir kita haus. Kita haus nanti malah nggak konsen puasanya gitu. Jadi bagusnya kalau habis subuh 15 menit aja jalannya. Nah, nanti Ibu boleh nambah di 30 menit sebelum berbuka puasa. Jadi saya hitung-hitungannya gini, misalnya buka puasa jam 18 teng. Nah, saya biasanya anjurkan tuh 18 kurang 40 menit, Ibu mulai olahraga, baik itu senam. Senamnya bisa lihat di YouTube deh, Bu. Itu banyak tuh senam-senam yang senam kesegaran jasmani. Ada kan yang dari Departemen Pemuda dan Olahraga tuh bagus, Bu, senam kesegaran jasmani. Atau PKS juga ada senam PKS juga ada. Itu boleh, Bu, di-share di YouTube ya, Bu ya. Bu BPKK, Bu itu boleh di-share ke pengurus dan para tokoh. Kita sharekan, ada tuh kita punya senam namanya senam PKS ya. Itu ada bagus sekali. Jadi itu boleh kita manfaatkan senam itu. Jadi 40. Berarti kan tadi 18 dikurangin 40 menit. 8 jam 18 dikurang 40 menit ya, kira-kira ya. Ibu mulai latihan fisik, 30 menit kemudian stop. Lalu 10 menit ini kita mulai menyeka keringat, istirahat dan siap-siap untuk zikir dan berdoa sebelum waktu berbuka. Nah, jadi cukup segitu aja, Bu. Ibu kalau emang senang olahraga boleh intensitasnya dilakukan 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Karena targetnya atau dosis yang dianjurkan itu adalah 150 sampai 300 menit per minggu. Nah, jadi Bu Enda bisa atur deh. Yang kebiasaan 1 jam per hari itu Ibu bagi-bagi aja. Gimana caranya saya bisa 150 menit per minggu? Misalnya 3 kali per minggu kah, pagi 15 menit, sorenya 30 menit, berarti kan sehari 45 menit Bu olahraga. Nah, dibagilah itu kira-kira berapa. Ya Bu Indah ya, kira-kira demikian. Kalau Ibu makannya, nah coba perhatikan kalau kita mengunyah, sekarang mengunyahnya jangan cepat-cepat. Karena mengunyah cepat itu kadang-kadang nggak efektif ya Bu. Kunyahlah 33 kali. Tuh, kunyah 33 kali sekali ngunyah itu ya. Jadi jangan buru-buru telan-telan ya. 33 kali sehingga pemasukan nutrisinya tuh lebih optimal di kerongkongan, di lambung dan usus halus, penyerapannya lebih bagus gitu ya Bu ya. Jadi misalkan kita jangan terlalu cepat mengunyah. Nah, mungkin itu ya kiat-kiatnya ya Bu Endah ya. Seperti itu. Insya Allah ya. Lalu lanjut lagi dari Bu Neneng Rohimah. Untuk yang diabetes, apakah harus tetap minum obat pada saat berbuka dan sahur, dokter? Oke, terima kasih. Tadi Bu siapa namanya tadi? Bu Neneng. Bu Neneng, terima kasih pertanyaannya ya. Untuk diabetes, memang ada beberapa hal yang harus kita lihat ya. Di sini sedikit saya mau sharing tentang diabetes. Jadi kalau bisa sahur dari misalnya Ibu kebutuhannya 2000 kalori, yaitu bagaimana cara ngitung kalori Ibu? Nah, caranya adalah 25 kilokalori kali berat badan. Misalnya Ibu berapa nih berat badannya 50 ya. 50 dikali 25 berapa tuh Mbak Reni? 50 125. 50 1250. Berapa? 1250 ya, Dok. Ya gitu ya. 25 atau 30 kali 50 1500 ya. 1500. Ditambah 10% karena kita beraktivitas. Jadi kira-kira 1700 ya, kurang lebih lah ya. Nah, 1700 kalori itu kalau untuk yang diabetes dibagi ini Bu, 40% kalori saat sahur, 50% saat setelah sholat maghrib atau menjelang tarawih, dan 10% kalori setelah sholat tarawih. Jadi ada snacknya 10%. Nah, itu kira-kira pengaturan makannya. Nah, ini ada beberapa hal yang nanti boleh share ya Bu ya, ininya PowerPoint-nya. Ada beberapa orang yang tidak boleh berpuasa pada pasien diabetes. Nih, misalnya gula darahnya suka rendah banget 3 bulan terakhir, atau komplikasi, ketoasidosis, atau riwayat gula darah rendah riwayat gula darah yang rendahnya berulang-ulang, hipoglikemi mulu. Berarti kan nggak boleh makan obat sembarangan ya. Lalu ada yang lagi hamil, diabetes dengan kehamilan, atau yang cuci darah kronik, yang diabetes itu kalau bisa tidak boleh berpuasa, boleh menggantikan dengan fidyah. Ya, kalau misalnya ibu-ibu, aduh sedih banget, saya nggak bisa Ramadan, nggak bisa sahur, padahal saya pengen puasa tapi saya resiko tinggi diabetes. Ketahuilah ibu-ibu, ustadz-ustadz kita bilang, kalau ibu sudah kebiasaan 40 tahun yang lalu, misalnya ini 50 tahun yang lalu, ini Ramadan yang ke-51, ibu udah terbiasa saum, udah terbiasa
melakukan ibadah Ramadan dengan baik, ketika ibu sakit, maka Allah mencatat kebiasaan itu seumur hidup ibu, gitu. Jadi masya Allah deh, Allah tuh maha baik ya. Jadi kalau kita habit, kita menjadi kebiasaan, suatu saat kita tidak melakukannya karena ada hal yang lebih urgen, maka itu dicatat menjadi ibadah Ramadan juga, ibadah saum kita juga Bu. Jadi nggak usah khawatir. Nah untuk orang tua lansia yang udah pikun itu tidak dianggap, berarti tidak perlu puasa, tidak perlu bayar fidyah karena memang tidak memenuhi rukun puasa. Nah tapi kalau misalnya ibu kita masih bagus kesadarannya, terus dia lansia, kondisinya nggak boleh saum, ya udah ibu bayar fidyah, yaitu kira-kira setengah dari zakat fitrah per hari, dikalikan 30 hari, dibagilah itu orang miskin yang dalam bentuk makanan mentah atau makanan yang kira-kira matang gitu Bu. Jadi boleh banget bayar fidyah. Nah ini yang tidak boleh berpuasa. Kalau ini sebaiknya tidak puasa nih Bu. Misalnya dia diabetes tipe 1, diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol, masih 300 terus gula darahnya. Nah ini sebaiknya ini dulu diatur dulu sama dokternya, dikontrol dulu gulanya. Kalau sudah di bawah 200 atau di bawah 250 baru boleh berpuasa. Jadi memang bagusnya Bu ya, 1 bulan sebelum berpuasa itu sebaiknya sudah dikonsultasikan strategi bersama dengan dokternya. Nah ini yang boleh berpuasa yang ini. Kalau dia resiko rendah, misalnya dia cuma makan metformin, ya cuma makan 1 obat tablet, atau dengan obat-obat yang pakai insulin 1 macam di malam hari dan gulanya terkontrol, itu boleh silakan. Nah kalau pasien yang semenjak melakukan ini, mungkin yang tanya obatnya apa, bisa dispesifik nggak? Kalau misalnya metformin 3 kali, biasanya saya suka bilang 2 kali dulu deh, misalnya habis sahur dan lagi berbuka. Kalau misalnya ibu makannya sebelum makan, misalnya gliquidon, grimepirid, biasanya saya kasihnya coba separuh dulu waktu sahur. Jadi kan makannya biasanya 30 menit sebelum sahur ya Bu ya. Cukup setengah tablet dulu, setengah tablet 30 menit sebelum sahur. Misalnya kita sahur jam 4, berarti kan setengah 4 lagi kita mau sholat tahajud nih, misalnya ya lagi mau masak, manasin. Ibu udah makan obat gulanya. Nah nanti 30 menit kemudian baru kita makan sahur. Karena ada obat yang ciri khasnya harus makan 30 menit sebelum sahur atau sebelum makan. Lalu kalau ibu makannya grimepirid misalnya 1 kali atau gliquidon yang 2 kali sehari. Nah, kalau 2 kali berarti 30 menit sebelum sahur dan saat azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung deh ambil obat gliquidonnya sama air putihnya, berbuka dengan obat dulu. Lalu boleh makan kurma, makanan snack-snack yang kecil, lalu kita sholat maghrib dulu, sholat, zikir, lalu udah kira-kira 30 menit lah ya, atau 20 menit baru kita makan nasi atau makan yang komplit. Nah, setelah maghrib. Jadi sambil kita aktivitas yang lain, sambil kita menunggu waktunya si jagoan si obat gula ini untuk bekerja. Nah, jadi gitu ya Bu, Ibu bisa tanyakan kira-kira obatnya apa. Nah, itu nanti biasanya dosisnya dikurangin Bu, yang insulin juga sama. Kayak gitu ya Bu ya. Nah, ini kira-kira kapan membatalkan puasa pada diabetes, yaitu kalau gula darahnya di bawah 70 atau kalau udah 90, misalnya Ibu punya gula darah mandiri di rumah, Ibu cek deh, misalnya saya mau cek gula darah jam 8 pagi, terus jam 12 siang, terus mau berbuka, Ibu cek aja, nanti hasilnya boleh dikonsultasikan oleh dokter. Ya, berarti kalau di bawah 70 atau 90 ke bawah, wah berarti nanti hipoglikemi dong, gulanya rendah, bisa berbahaya, berarti nggak usah, dibatalin aja. Atau kalau gula darahnya di atas 300, itu juga tidak baik. Ya, ini kira-kira apa sih yang namanya hipoglikemi? Gula darah turun di bawah 70 dengan gejala berikut, gemetar, keringat dingin, debar-debar. Kalau hiperglikemi, haus, lapar, linglung. Nah, itu ya Bu ya. Nah, jadi Ibu kalau bisa konsultasikan saja ya. Kalau ada yang mau japri juga boleh, silakan. Oh iya. Itu ini kira-kira. Oh iya, masih banyak sih pertanyaan, cuma agak sedikit ngebut, nggak apa-apa ya dokter ya. Ayo, sampai maghrib juga boleh. Insya Allah nanti kalau memang diperlukan, para ibu, para tokoh kita, Ustazat Sepondok Gede bisa konsultasi langsung, mungkin by WA dengan dokter ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, untuk penderita MAH, bagaimana anjuran menu buka dan sahurnya, Dok? Nah, untuk sakit MAH itu ada 2, ada yang terkontrol, ada yang
lagi tenang maksudnya, ada yang lagi akut. Kalau lagi akut memang bagusnya diobatin dulu dengan obat-obat mah, misalnya omeprazol, lansoprazol, ranitidin, sukralfat ya. Itu sebaiknya jangan puasa dulu kalau lagi akut, lagi serangan, aduh lagi perih, lagi nggak enak kembung ya, sebaiknya jangan berpuasa. Tapi kalau ibu lagi enak nih, lagi nggak ngapa-ngapain, lagi nggak ada serangan, boleh banget. Kalau yang ringan itu boleh. Kalau misalnya cuma kembung-kembung aja itu nggak apa-apa, malah memperbaiki sistem lambung kita. Nah, jadi kalau memang ibu lagi pengobatan, makan obat emahnya boleh misalnya 15 menit sebelum sahur. Misalnya ibu makan apa ya, lansoprazol, itu 15 menit sebelum sahur. Atau makan sukralfat yang 1 jam sebelum sahur. Itu berarti ibu lagi sholat tahajud nih, atau lagi manas-manasin masakan, lagi goreng-goreng, apa lagi kukus-kukus gitu ya, ibu makan dulu sukralfatnya 1 jam dia bekerja dulu, baru kita sahur. Nah kalau pas berbuka, ibu langsung buka dengan lansoprazol dulu, seperti kayak tadi obat yang sebelum makan. Nah minum air putih, makan obat lansoprazol, makan snack kecil dulu, baru 15 menitnya makan besar sambil setelah sholat maghrib selesai. Nah jadi nggak apa-apa Bu, boleh kalau yang ringan silakan. Tapi kalau yang berat, baiknya dikonsultasikan dulu. Apakah ada luka, ada infeksi, itu bagusnya dikonsultasikan dengan dokter penyakit dalam. Seperti itu, Mbak Rita. Oh ya, tadi pertanyaan dari Ibu Marhamah. Lalu lanjut dari namanya Apkari. Assalamualaikum Bu, saat ini ada diet yang lagi ngetren, no minyak, no santan, no gula, no tepung. Sehat nggak ya Dok? Gitu. Terusnya kalau apakah emang benar nggak boleh konsumsi 4 hal yang tersebut gitu? Oke, jadi yang no santan dan seterusnya itu terutama untuk pasien-pasien yang obesitas yang ingin menurunkan berat badan itu memang sangat dianjurkan. Lalu pasien diabetes yang masih belum terkontrol itu juga sangat dianjurkan. Begitu pula dengan penyakit-penyakit yang kira-kira membuat penumpukan lemak, misalnya penyakit jantung koroner, hipertensi, ya, aterosklerosis itu memang sangat dianjurkan. Nah, untuk anak-anak remaja, anak-anak yang belum ada penyakit, memang kebiasaan itu sebaiknya mulai dari sekarang diajarkan. Tapi bukan berarti mereka nggak boleh makan santan sama sekali. Boleh, misalnya santannya sekali-sekali seminggu 2 kali, atau minyaknya kita cari minyak yang tidak jenuh, misalnya minyak zaitun, minyak canola, gitu ya. Kalau minyak kelapa sawit boleh sih untuk anak-anak sih masih ya belum ada penyakit ya Bu ya, masih oke lah, tapi jangan menjadi habit, jadi kebiasaan. Kalau ibu ada dana lebih boleh beli yang minyak kelapa sawit yang di luar kelapa sawit tuh Bu ya, itu bagus banget. Nah kalau no tepung, kalau untuk yang tidak ada penyakit diabetes atau penyakit obes yang besar tadi ya, nggak apa-apa, ibu boleh makan tepung. Pokoknya segala sesuatu yang ibu lagi berat badannya lagi nggak berat banyak, nggak obes, malah ibu kurus, itu malah kebalikannya. Kalau kurus boleh, tapi kalau bisa jangan berlebihan juga ya. Kalau ibu kurus, berat badannya masih di bawah ideal, tepung boleh-boleh aja, karbohidrat juga boleh ya, gula juga sedikit, jangan terlalu berlebihan itu boleh. Nah itu tadi yang no santan, no lemak itu untuk yang obes Bu, yang kegemukan, yang diabetes, yang ingin menurunkan berat badan menjadi berat badan ideal, itu bagus ya. Tapi untuk yang anak-anak yang sedang pertumbuhan itu jangan terlalu jangan terlalu kaku juga gitu. Oke, tapi dari sekarang bagusnya anak-anak juga diperkenalkan untuk makanan sehat Bu, yang tadi banyak yang sayur, buah-buahan, yang alami itu sangat. Coba kita generasi di bawah kita tuh mudah-mudahan lebih bugar, lebih sehat ya. Jangan terlalu banyak fast food, jangan terlalu banyak santan dan seterusnya. Mungkin itu. Ya, insya Allah. Lalu selanjutnya dari Ibu Siti Zakia Sofia. Selain makanan bergizi, madu, apakah perlu kita konsumsi vitamin? Menurut dokter rekomendasinya apa gitu? Dan vitamin yang baik untuk anak-anak juga orang tua seperti apa? Ya. Seperti itu Dok. Ya, terima kasih Bu Siti pertanyaannya. Jadi kalau vitamin, kalau bisa dari alami aja Bu, dari sayur, buah-buahan. Tomat untuk anak-anak bisa di jus atau dipotong-potong, kasih gula sedikit atau madu ya Bu ya. Wortel di jus dengan sedikit madu. Jadi itu udah bagus banget vitaminnya, vitamin A. Lalu pepaya itu kadar vitamin C-nya juga bagus. Jadi coba jangan sedikit-sedikit vitamin yang beredar ya di pasaran, sebaiknya jangan, kecuali kalau kita lagi sakit, misalnya sakit flu, sakit COVID, atau sakit-sakit yang membutuhkan vitamin yang banyak, itu boleh. Misalnya apa aja, vitamin C 500 mg, 1000 mg.
multivitamin, banyak ya, mereknya banyak ya. Itu boleh kalau kondisi kita lagi sakit. Tapi kalau ibu lagi sehat-sehat aja, nggak usah Bu, mendingan yang alami aja. Sayur dikukus, sayur di di bening ya, misalnya ditumis yang bening, kemudian jangan terlalu banyak, jangan kalau masak sayur kalau bisa ditutup supaya nggak menguap ya, itunya pancinya, jangan terlalu lama, boleh yang gado-gado tuh bagus ya. Jadi ibu-ibu biasakan jangan beli yang sintesis, tapi alami aja, sayurnya diolah dengan baik sehingga multivitaminnya bagus. Nah, untuk anak-anak juga sama Bu, biasakan kita makan alami dulu. Kalau emang terpaksa banget nggak susah makan sayur, susah makan buah, ada kok multivitamin apa macam-macam ya, nambah nafsu makan. Tapi sebaiknya kita rayu-rayu dulu supaya dia mau yang alami gitu. Oh iya. Gitu, Mbak Ren. Insya Allah udah jelas ya Ibu Siti ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana puasa yang aman dan sehat untuk orang tua usia 79 tahun yang harus HD ya, hemodialisis 2 kali sepekan? Ya. Dari Mbak siapa ini? Dari Mbak Novi. Oke, Mbak Novi pertanyaannya bagus sekali. Untuk orang tua, sebetulnya kalau sudah HD rutin, sebaiknya tidak perlu untuk berpuasa. Jadi ada fidyah boleh, bayar fidyah. Ya, tapi kalau orang tua kita, aduh Masya Allah, dia kepengen banget saum ya, karena kebaikan di bulan Ramadan dia ingin sekali fastabiqul khairat ya untuk melaksanakannya, ya udah, tapi jangan pada saat hari HD. Jadi saat hari HD kalau bisa jangan puasa. Nah, selain hari HD, kalau emang orang tua kita ingin saum, ya udah nggak apa-apa, kita coba dulu sampai siang kira-kira kuat nggak? Kalau sampai siang kuat, lanjutkan ke asar, lanjutkan ke maghrib. Nah, sebetulnya makanannya sih mirip-mirip seperti yang biasa-biasa aja ya. Tapi kalau bisa proteinnya agak banyak. Beda loh orang HD sama yang belum HD. Kalau yang udah HD atau hemodialisis atau cuci darah, itu proteinnya harus 1 gram per kilogram berat badan per hari. Bahkan 1,2 gram. Jadi makannya double, ikan jadi double, ayam yang tadi 1 boleh 2, telur bisa 4 sehari gitu. Jadi kenapa kok banyak? Karena saat hemodialisis itu ada beberapa protein yang hilang, yang terdialisis. Jadi harus diganti. Ya, jadi pada orang yang sudah HD, justru kebutuhan proteinnya harus lebih tinggi dari hari-hari biasa, yaitu 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, sayur buah nggak apa-apa, asal sayurnya matang, dan buah yang kita hindari itu misalnya kalau takut kaliumnya tinggi ya, boleh tomat, pisang, itu dikukus, supaya kaliumnya turun. Semua buah-buahan dikupas kulitnya, supaya kaliumnya tidak tinggi. Jadi ya kasih pengertian aja ke ibu kita yang sudah HD bahwa sesungguhnya kalau beliau tidak saum pun nggak apa-apa, tinggal kita bayar fidyah ya. Tapi kalau ingin melakukan jangan pada saat hari HD gitu ya Bu ya. Mungkin itu dulu Mbak Reni. Oh ya, insya Allah ya sudah jelas ya Ibu Novi. Lalu yang terakhir, apakah ada perbedaan pengaruh antara olahraga pagi hari dengan olahraga sore untuk tubuh kita? Nah, sebetulnya kalau lagi tidak puasa itu nggak ada masalah mau olahraga kapanpun, karena kan kadang-kadang kita kalau lagi kerja kan ada yang kerjanya malam, ada yang kerjanya pagi ya nggak Bu, ada yang kerjanya siang ya tergantung shift-shiftan. Kalau perawat kasihan, misalnya ada yang shift malam, ada shift siang gitu ya. Nah berarti sebetulnya dalam hal olahraga itu kapan aja boleh. Yang penting ada pemanasan, latihan inti, pendinginan gitu ya. Itu kalau yang tidak saum. Tapi kalau lagi saum, tadi kedokteran olahraga, Dr. Tresna menyarankan ya, sebaiknya cukup 15 menit di pagi hari setelah subuh dan 30 menit saja sebelum sebelum berbuka supaya kita tidak terlalu haus, tidak terlalu capek dan lelah gitu. Tapi karena 30 menit ini boleh Bu 4 kali, 3 kali per minggu gitu. Jadi sebaiknya kita atur demikian aja, jadi jangan terlalu capek ya Bu ya, seperti itu. Mungkin ya, itu Mbak. Ya, alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Selesai. Insya Allah karena maghrib memang sekarang jam 17.57. Insya Allah para ibu, para tokoh perempuan, para ustazah se-Kecamatan Pondok Gede, insya Allah sudah jelas ya pemaparan dari luar biasa, Masya Allah, lengkap sekali dari Ibu Dr. Nuli. Jika memang masih ingin ditanyakan, bisa menanyakan nomor teleponnya dengan panitia dan bisa bergabung dengan grup WA yang sudah dibuat oleh panitia gitu. Jadi biar nanti bisa tahu ada acara-acara selanjutnya yang diadakan oleh BPKK Pondok Gede. Alhamdulillah. Mbak Rini sebelum ditutup boleh nggak saya sedikit pesan?
Oh Jadi iya, boleh silakan ya, dokter. untuk peserta ibu-ibu jangan kalau bisa belajarnya itu jangan cuma sekarang terus ya, belajar terus ya. Dan alhamdulillah BPKK ini kan ini ya sudah menyediakan Rumah Keluarga Indonesia, itu pusat belajar banget buat keluarga deh. Nah, nanti saya boleh ya share tentang ibadah harian Ramadan. Selain yang tadi, PowerPoint yang tadi, saya ingin share ke ibu-ibu tokoh-tokoh masyarakat di sini, siapa tahu bermanfaat ya. Jadi saya sudah rangkumkan ibadah harian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, dikombinasikan dengan zikir dan seterusnya. Jadi kita udah afdol banget nih dari segi gizi, aktivitas fisik sama ibadah hariannya juga terpadu gitu. Nah, coba kita manfaatkan apa kita lakukan bersama anak-anak kita ajarkan juga gitu. Mungkin itu aja Mbak Reni. Mohon maaf tidak ada kekurangan Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak berpanjang kalam lagi, acara saya serahkan langsung ya ke Mbak Inasa untuk menutup acara ini. Insya Allah semoga acara ini bermanfaat untuk kita, menjadikan kita lebih sehat dan bugar dan lebih tahu ilmunya gitu, bukan sekedar asal puasa gitu ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para ibu, para tokoh perempuan, para ustazah se-Kecamatan Pondok Gede yang kami cintai, kami hormati, telah meluangkan waktunya hingga selesai, hingga saat ini. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang setimpalnya. Amin, amin ya robbal alamin.